selamat pagi pemirsa. Ya, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI menilai kinerja Satgas Judi Online yang dikomandoi Menko Polhukam Hadi Cahyanto berkinerja baik. Anggota Komisi 3 DPR RI optimis Satgas Judi Online sanggup menghabisi jaringan judi online dari hulu hingga ke hilir. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa menyebut kinerja Satgas Judi Online yang dikomandoi Menko Polhukam Hadi Cahyanto berkinerja baik. Ia optimis Satgas Judi Online sanggup menghabisi jaringan judi online dari hulu hingga hilir. Kinerja Satgas Judi Online mulai memberikan hasil positif. Sejumlah temuan yang dilaporkan Satgas Judi Online menjadi harapan atas keberhasilan pemberantasan jaringan mafia judi online. DPR RI mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman berat bagi mereka yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia judi online. Tapi hal yang ingin kami tekankan lagi bahwa kami berharap dengan adanya Satgas ini sinergi, koordinasi yang lebih baik lagi antar mitra, antar kemitraan yang memang menangani berkaitan dengan judi online ini bisa lebih tersinergikan dengan baik ya. Dan ya kami berharap dengan adanya keseriusan pemerintah dan ketegasan dari pemerintah, mudah-mudahan ya entah itu mafia-mafia judi dalam negeri atau luar negeri ini bisa sedikit mengerem dan kita juga harus tegas ya, harus tegas say no kepada judi dan hal ini ya harus direpresentasikan dengan aparat-aparat hukum yang tadi kalau memang sudah tertangkap ya berikan hukuman yang setinggi-tingginya bagi para pelaku ataupun mafia-mafia besar judi online ini. Satgas Judi Online dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas ini melibatkan personel dari Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, dan beberapa instansi terkait lainnya. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya di sini mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tentunya berimbas pada banyaknya industri tekstil yang berguguran. Selain itu, pemirsa, banyak terjadi PHK massal dan di sini kondisi ini berparah dengan serbuan barang impor yang terus masuk. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas pada banyaknya industri tekstil yang berguguran. Selain itu, banyak terjadi PHK massal. Kondisi ini diperparah dengan serbuan barang impor yang terus masuk. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, produk dalam negeri sulit bersaing dengan barang impor, terutama dari Cina. Ia menilai saat ini banyak perusahaan tekstil yang berorientasi ekspor. Akibatnya di saat bahan baku mahal, banyak terjadi PHK massal karena permintaan ekspor yang lesu. Najib menyayangkan masih lemahnya perlindungan produk dalam negeri. Dengan bergugurannya industri tekstil yang sebetulnya sejak COVID-19 ini mereka belum recovery dan sekarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan termasuk salah satunya adalah produk impor yang saya tidak tahu legal atau ilegal, yang jelas bahwa di pasaran melalui media dan aplikasi ini ternyata cukup memukul di kalangan pelaku industri tekstil. Secara pasti saya belum melihat apa penyebab utama sehingga tekstil kita terjerembab, namun saya melihat bahwa daya saing kita juga cukup lemah dibandingkan dengan produk-produk impor. Ya tentu ongkos produksi kita ini cukup mahal ya dan cukup tinggi sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing. Lebih lanjut, Ahmad Najib menyatakan kondisi industri tekstil saat ini sangat lemah karena penurunan market share pasar domestik. Selain itu, nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi semakin memperburuk keadaan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, hingga informasi ini disusun, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih di atas Rp16.000. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi mengenai nilai tukar dolar rupiah ini ya. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, meski nilai tukar dolar melesat naik terhadap rupiah, anggota Komisi 11 DPR RI optimis tingkat inflasi Indonesia masih yang terendah di dunia. Pelemahan nilai rupiah bersifat sementara yang sering disebabkan oleh faktor eksternal, diantaranya adalah geopolitik global dan juga naiknya suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hingga informasi ini disusun, nilai tukar dolar Amerika Serikat masih di atas Rp16.000. Meski begitu, anggota Komisi 11 DPR RI optimis tingkat inflasi Indonesia masih yang terendah di dunia. Muhyiddin Said menyatakan pelemahan nilai rupiah bersifat sementara yang sering disebabkan faktor eksternal, diantaranya geopolitik global dan naiknya suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Namun, para pemangku kepentingan di dalam negeri sudah bekerja dengan baik untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak semakin melemah serta mengupayakan tingkat inflasi nasional tidak tinggi. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mempengaruhi atau menurunkan daya beli masyarakat. BI tetap mengontrol terus. Suku bunga tetap dikontrol sampai sejauh mana, The Fed bagaimana sikapnya menghadapi situasi ini, karena bagaimanapun juga kalau The Fed menaikkan suku bunga, pasti dolar itu lari. Nah, ini problem yang saya katakan tadi sifatnya eksternal. Nah, tapi ini sifatnya kan hanya temporer. Kita lihat akhir tahun, insya Allah pasti turun. Dan kita yakin itu bisa kita capai dengan kondisi ekonomi yang sudah mulai membagus dan pemerintahan. Ini kan sekarang ini ada peralihan pemerintahan. Di samping itu juga wait and see para pengusaha. Tapi yang paling penting yang harus dicatat bahwa inflasi kita masih relatif paling rendah di seluruh dunia. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia memiliki strategi yang lebih berkelanjutan dan resisten terhadap tekanan eksternal maupun masalah internal. Penanganan yang tepat terhadap nilai rupiah menjadi krusial karena akan berdampak pada pemerintahan yang akan datang. Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kini flashback nih ya, pada bulan Mei lalu tentunya kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan terbakar. Tentunya kebakaran kilang Balikpapan ini bukan pertama kali, karena sebelumnya pernah terjadi pada Maret tahun 2022. Berkaitan dengan itu, pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI di sini meminta Pertamina untuk memperkuat langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Mei lalu, kilang milik Pertamina di Balikpapan kembali terbakar. Kebakaran kilang Balikpapan ini bukan pertama kali karena pernah terjadi pada Maret 2022. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina memperkuat langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bambang Patijaya mengkritik Pertamina karena belum mampu melakukan mitigasi terhadap kebakaran kilang. Pertamina seharusnya melakukan investigasi secara profesional dan detail, baik aspek prosedural urutan kerja, material, hingga faktor sumber daya manusia. Melalui investigasi profesional, bisa ditemukan faktor utama penyebab kebakaran kilang untuk segera ditindaklanjuti Pertamina.
Untuk dilakukan audit yang secara menyeluruh, holistik tentang prosedural dan sebagainya, sehingga kita akan mencegah terjadi terulangnya hal seperti ini. Kritik kami adalah bahwa Pertamina adalah salah satu operator kilang yang sering terbakar di dunia ini. Maka kami mendorong ke depan ada mitigasi, kemudian juga meningkatkan profesionalitas terhadap safety dan sebagainya, sehingga pride Indonesia di dalam kemandirian dan penguasaan operasi daripada kilang ini kita dapat jaga. Menurut Bambang Patijaya, kebakaran kedua kalinya di kilang Balikpapan harus menjadi pelajaran besar bagi Pertamina untuk memperbaiki tata kelola kilang. Apalagi kilang Balikpapan masuk proyek pengolahan minyak terbesar di Indonesia dan dikhawatirkan akan mengganggu capaian target olahan minyak mentah Indonesia. Dari Kalimantan Timur, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan merupakan salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2024. Komisi 10 DPR RI terus menghimpun masukan dan aspirasi terkait rancangan undang-undang tersebut sebelum masuk ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan diharapkan bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan sektor wisata di Indonesia agar menjadi pariwisata berkualitas. Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan merupakan salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024. Komisi 10 DPR RI terus menghimpun masukan dan aspirasi terkait RUU tersebut sebelum masuk tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. RUU Kepariwisataan diharapkan bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan sektor wisata di Indonesia agar menjadi pariwisata berkualitas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, RUU Kepariwisataan bermanfaat untuk memperkuat jati diri ekonomi nasional dan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata besar di kawasan ASEAN. Misalnya Kota Batam yang berbatasan dengan negara tetangga, tentunya harus memiliki aturan pariwisata yang khusus agar para wisatawan asing bisa menikmati layanan dan fasilitas pariwisata yang maksimal namun tidak merugikan Indonesia. Penting sekali agar kita dudukkan, karena ada beberapa daerah yang memiliki perbatasan dengan negara lain seperti Kalimantan dengan Malaysia, ya, kemudian Batam ini dengan Malaysia dan Singapura. Perlu treatment khusus agar pelancong atau wisatawan yang datang itu juga mendapatkan pelayanan yang baik. Senada dengan itu, Andreas Pareira menilai pengembangan kepariwisataan di Kota Batam masih banyak kendala. Untuk itu perlu adanya regulasi khusus terkait wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, serta pengaturan dalam RUU Kepariwisataan. Kunjungan-kunjungan lintas perbatasan, lintas negara ini relatif sangat tinggi gitu. Ada banyak kendala-kendala yang mereka hadapi dalam kaitan dengan kunjungan lintas negara ini, baik kunjungan yang sifatnya one day trip atau mungkin juga kunjungan wisatawan yang bisa bermalam. Dari Kepulauan Riau, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Oh iya. Survei terbaru Litbang Kompas merekam adanya kenaikan citra publik terhadap DPR RI. Dan pemirsa, hasil tersebut mencerminkan kinerja DPR RI yang semakin efektif dan juga tepat sasaran. Dan informasinya akan kami hadirkan saat lagi untuk tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau Prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, mesti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI terus meningkat. Para anggota DPR RI tidak berpuas diri. Dan DPR RI berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja sepak terjang DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024 tahun ini? Tentunya saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Survei terbaru Litbang Kompas merekam adanya kenaikan citra publik terhadap DPR RI. Hasil tersebut mencerminkan kinerja DPR RI yang semakin efektif dan tepat sasaran. Selain itu, fokus anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya bebas dari korupsi serta jauh dari perilaku-perilaku tercela menambah tingkat keyakinan masyarakat menitipkan aspirasinya kepada anggota DPR RI. Langkah DPR RI yang semakin diapresiasi oleh masyarakat tentunya komitmen dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. Melalui berbagai rapat dan diskusi intensif dengan pemerintah serta stakeholder terkait, DPR RI secara aktif menyalurkan aspirasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan dedikasi tinggi. Hasilnya, Menpan RB pada akhir tahun ini menjanjikan akan melakukan pengangkatan menjadi P3K bagi seluruh honorer yang telah terdata di BKN. Selain nasib honorer, DPR RI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia dengan aktif memperjuangkan penurunan biaya haji. Melalui berbagai forum dan rapat kerja dengan Kementerian Agama serta Badan Pengelola Keuangan Haji, anggota DPR RI secara konsisten menyuarakan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Upaya ini meliputi evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya yang dapat ditekan serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pelayanan haji agar tetap berkualitas namun lebih terjangkau. DPR RI dengan tekun dan dedikasi yang tinggi juga telah membahas sejumlah undang-undang yang terbukti urgen dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA, serta revisi Undang-Undang Desa. Melalui proses legislatif yang transparan dan inklusif, DPR RI mendengarkan aspirasi berbagai lapisan masyarakat dan memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Undang-Undang TPKS misalnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Sementara itu, Undang-Undang KIA fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Di sisi lain,
Revisi Undang-Undang Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi dan pembangunan desa serta memastikan pemerataan kesejahteraan para perangkat desa. Ya, berharap bahwa saya pribadi dan juga rekan-rekan yang lain tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja positif. Ya, saya yakin meningkatnya survei positif dari masyarakat ini juga berkaitan dengan kinerja-kinerja yang luar biasa yang telah dilakukan oleh DPR. Bukan hanya bagaimana kita melaksanakan pengawasan, kemudian juga melaksanakan fungsi-fungsi yang lainnya, tetapi juga hal yang utama adalah bagaimana kita bisa memberikan peraturan perundang-undangan yang baik, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami ingin sampaikan juga bahwasanya kalau anggota DPR ini sebenarnya yang paling bersentuhan dengan konstituen atau masyarakat gitu. Jadi kalau bertanya langsung ke masyarakat, pasti mereka lebih sering gitu dilayani, disentuh dan aspirasinya disampaikan gitu. Jadi saya lihat dari kenaikan 12% itu hal yang harusnya lebih pun gitu, karena ya kami setiap minggu, setiap bulan ada kundapil, ada reses gitu, jadi memang kami bersentuhan gitu. Ya mungkin yang ingin saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan kepada instansi DPR ini. Tetap doakan kami, tetap berikan dukungan, kalaupun perlu ada yang dikritik, kritik yang konstruktif, karena kita tidak bisa istilahnya itu membangun bangsa sendirian, tidak bisa legislatifnya sendiri, tidak bisa eksekutifnya sendiri. Mesti seluruh elemen bangsa ini bekerja sama, gotong royong, ya biar bangsanya ini jadi lebih bagus. Meski tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI terus meningkat, para anggota DPR RI tidak berpuas diri. Mereka menyadari bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja keras yang konsisten dan berkelanjutan. DPR RI berkomitmen untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Kuala Lumpur merupakan salah satu kota di Malaysia yang memiliki destinasi wisata favorit yang banyak dikunjungi saat berlibur. Dan bagi Anda yang ingin memanjakan diri sejenak sebelum beraktivitas kembali di kota negeri jiran ini, menjadi pilihan yang tepat untuk menjelajahi wisata belanja hingga kulinernya. Apa saja destinasi wisata tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda masih bersama kami di TVR 09. Jadi kalau misalnya kita sudah merencanakan planning nih, kira-kira akhir pekan ini mau kemana?
Mungkin kalau keluar negeri bisa mungkin ada pilihannya ke Malaysia, yang dekatnya Thailand. Mungkin kalau ini kemana? Kalau mungkin dalam negeri bisa jadi mungkin ke Bali kalau biasa kali ya. Atau Medan mungkin juga agak sedikit berbeda nih. Biasanya kita ke barat, sekarang kita ke timur. Ya, nah sebenarnya Bali atau kalau ke luar negeri Malaysia sama-sama waktu tempuhnya kan sama-sama 1,5 jam ya. Nah pemirsa, kalau misalnya memang ada rencana di akhir pekan untuk berkunjung, kita akan menyarankan Kuala Lumpur. Salah satu mungkin ya. Tentunya di sini Kuala Lumpur pemirsa, di Malaysia menyajikan berbagai wisata menarik yang dapat Anda kunjungi di kala liburan singkat. Salah satunya tentunya wisata yang dapat Anda kunjungi adalah Menara Kembar Petronas yang menjadi simbol ikonik di kota jiran ini. Belum ke Malaysia rasanya kalau belum berfoto di Gedung Kembar itu Petronas. Sama aja kalau di Jakarta seperti belum ke Jakarta kalau belum berfoto di Monas. Iya, belum lihat Monas. Dan selain itu tentunya tidak afdol rasanya kalau kita berkunjung ke Malaysia tidak mengunjungi wisata belanjanya nih Rini. Central Market yang menjadi pilihan tepat untuk menjual berbagai hasil kerajinan tangan untuk Anda jadikan buah tangan ketika pulang ke Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan liputan selengkapnya objek wisata Kuala Lumpur yang hits pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Terletak tidak jauh dari Indonesia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat yang tepat untuk berwisata ke luar negeri dalam waktu singkat sebelum kembali ke aktivitas harian. Kuala Lumpur adalah pusat pemerintahan federal dan menjadi salah satu kota dengan perkembangan terpesat di Malaysia. Istimewanya lagi, pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat membuat Kuala Lumpur menjadi kota ke-6 di dunia dengan jumlah turis terbanyak. Tak hanya itu, kota ini pun menjadi perpaduan multikultur yang cantik, area belanja dengan harga terjangkau, dan pilihan wisata kuliner yang kaya. Banyak sekali objek wisata menarik yang rasanya tidak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Apa saja destinasi wisata Kuala Lumpur yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas atau Menara Kembar KLCC merupakan gedung pencakar langit setinggi 88 lantai yang menjadi landmark dari Kuala Lumpur. Petronas juga pernah tercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Belum lengkap rasanya ke Kuala Lumpur jika pemirsa belum mengunjungi ikon Malaysia yang sangat populer ini. Di sekitar menara terdapat mal dan taman dengan fasilitas menarik seperti jogging track, air mancur, dan kolam kecil untuk anak-anak. Pemirsa dapat mengunjungi Menara Kembar Petronas dari luar secara gratis, atau dapat membayar dan masuk ke dalamnya untuk melakukan tur ke jembatan layang dan dek observasi. Central Market. Surganya si shopaholic, Central Market adalah salah satu destinasi Kuala Lumpur yang terkenal. Berdiri sejak 1928, pasar ini memiliki suasana yang menyenangkan. Banyak pedagang yang menjual karya seni dan souvenir khas Malaysia menjadikan Central Market disebut sebagai pasar seni. Tidak hanya menjual busana tradisional, makanan khas Malaysia serta kerajinan tangan di Central Market ini juga terdapat beberapa galeri seni, tempat di mana para seniman pemula menampilkan karya seni mereka. Untuk menuju ke sini, pemirsa bisa menggunakan LRT, turun di stasiun pasar seni, atau dengan transportasi lain seperti bus, kereta, dan MRT. Demikian beberapa destinasi wisata di Kuala Lumpur yang tentunya sangat menarik dan hits untuk dikunjungi. Bagaimana pemirsa, sudah siap menjelajahi negeri jiran ini? Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Seru ya tadi ya ternyata. Betul sekali. Nanti kapan-kapan boleh kita coba-coba bersama dengan teman-teman TV Parlemen yang lain ya. Betul sekali. Dan pemirsa, di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 26 Juni tahun 2024. Yang dimana diawali pada pukul 10 pagi ini, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kepala PPATK membahas mengenai evaluasi capaian kinerja PPATK pada semester 1 tahun anggaran 2024. Dan dilanjutkan pada pukul 1 siang, Balik DPR RI akan rapat pleno penjelasan pengusul atas 27 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Barat.
Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.